Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, selamat datang anak semua. Jadi untuk pembelajaran kita kali ini, kita menggunakan video pembelajaran yang mana Bapak nanti akan menjelaskan tentang gangguan pada sistem gerak dan upaya mencegahnya. Jadi kemarin kan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem gerak pada manusia, yaitu tulang, sendi, otot, dan mekanisme kerja otot. Dan sudah ada tugasnya juga. Nah, untuk sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya atau bahasan selanjutnya, yaitu gangguan pada sistem gerak manusia dan upaya mencegahnya. Baik, Bapak harap anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa sebelum anak-anak melanjutkan menonton video ini, silahkan berdoa terlebih dahulu. Oke, ya kita langsung saja masuk ke materinya. Untuk tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yaitu yang pertama, mendeskripsikan gangguan yang terjadi pada sistem gerak dengan baik. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan upaya menjaga kesehatan sistem gerak dengan baik. Dan yang ketiga, nanti anak-anak ada tugas membuat laporan singkat tentang berbagai gangguan pada sistem gerak, meliputi ciri-ciri, penyebab, dan cara penanggulangannya dengan baik. Jadi nanti di akhir, Bapak akan menjelaskan untuk tugas anak-anak, yaitu membuat laporan. Nanti akan Bapak jelaskan lebih detailnya di akhir saja. Oke, lanjut. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada dua gambar. Gambar bagian kiri ini dan gambar bagian kanan ini. Nah, ini merupakan gambar apa dan mengapa bisa terjadi demikian. Nah, jadi kedua gambar ini merupakan salah dua dari gangguan atau kelainan pada sistem gerak manusia. Nah, ini terjadi karena apa? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Jadi bagian gambar kiri ini, kenapa kok tulangnya bisa bentuk seperti itu, dan bagian kanan ini juga tulang kakinya, mengapa bisa seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Untuk gangguan atau kelainan sistem gerak pada manusia. Yang pertama ada yang namanya rickettsia. Nah, rickettsia ini terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor, sehingga pengerasan tulang terganggu. Penyakit ini terjadi pada anak-anak. Kemudian, rickettsia ini menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Jadi, rickettsia ini penyakit yang tadi ya pada gambar sebelumnya, yang gambar bagian kanan. Bentar. Nah, ini yang anak kecil ini bayi pakai celana dan popok ini. Nah, ini rickettsia yang membengkok kakinya. Ini kalau gambar bagian kanan ini ketika dilihat menggunakan X-ray. Oke. Kemudian untuk penyembuhan dan pencegahan penyakit ini yaitu dengan penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam menu makanan sehari-hari. Oke, seperti itu ya untuk rickettsia. Intinya tulang kaki tumbuh membengkok dan terjadi pada anak-anak disebabkan karena kekurangan vitamin D. Nah, itu intinya ya untuk rickettsia. Oke, selanjutnya ada osteoporosis. Mungkin anak-anak sering ya mendengar tentang osteoporosis ini. Nah, ini disebabkan karena kekurangan kalsium. Nah, kalsium itu apa? Kalsium yaitu salah satu mineral yang bermanfaat untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tulang serta gigi. Nah, dan osteoporosis ini umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Biasanya juga disebut pengeroposan tulang. Tulang yang kekurangan mineral akan menjadi rapuh dan mudah patah. Nah, ini terlihat ya pada gambar bagian kanan, itu ada contoh perbandingan matriks tulang yang normal dengan matriks tulang yang terkena osteoporosis. Nah, untuk
matriks tulang yang normal bisa terlihat bahwa untuk strukturnya lebih rapat dibandingkan yang sudah terkena osteoporosis. Di situ terlihat bahwa strukturnya lebih renggang, lubang-lubangnya lebih besar dan banyak. Nah, karena strukturnya yang seperti ini, tulang yang terkena osteoporosis yaitu mudah patah gitu, menjadi rapuh gitu kan ya. Ya, jadi intinya gangguan osteoporosis ini disebabkan karena kekurangan kalsium, kemudian terjadi pada orang tua atau orang dewasa. Oke, seperti itu. Selanjutnya, artritis. Kalau tadi sebelumnya kita sudah membahas tentang penyakit yang berhubungan dengan tulang, sekarang kita membahas penyakit yang berhubungan dengan sendi. Yaitu salah satunya ada artritis atau penyakit sendi ya. Nah, penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak, menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok. Nah, bisa terlihat pada gambar bagian kanan. Ini kondisi tangan penderita artritis ya. Bisa terlihat bahwa jari-jari tangannya itu bengkok ya. Dan ini terasa sakit. Untuk rematik adalah salah satu bentuk artritis. Oke. Kemudian beberapa hal yang menyebabkan penyakit artritis ini yaitu adalah metabolisme asam urat yang terganggu. Kemudian untuk upaya untuk mengurangi terjadinya artritis ini yaitu dengan cara mengonsumsi makanan yang seimbang. Jadi salah satu upayanya kita harus mengonsumsi makanan yang seimbang. Nah, makanan yang seimbang itu seperti apa? Makanan yang 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi kita harus seimbangkan antara lauk, sayur, kemudian kalsiumnya, protein, karbohidrat, dan lain sebagainya itu harus seimbang. Buah-buahan, nah itu untuk mengurangi terjadinya penyakit artritis ini. Oke, selanjutnya ada fraktura. Nah, ini fraktura disebut juga dengan patahnya tulang atau patah tulang ya. Ini mungkin anak-anak sekalian atau pernah mengalami atau mungkin saudara atau temannya ada yang pernah mengalami patah tulang. Nah, untuk penyebabnya yaitu karena mengalami benturan keras, bisa terjatuh ataupun mengalami kecelakaan ya. Jadi fraktura ini ada dua jenis atau dua macam. Yang pertama ada fraktura tertutup, itu apabila tulang yang patah tidak sampai menembus kulit. Kemudian ada fraktura terbuka, terjadi jika tulang yang patah keluar menembus kulit. Nah, di sini kita bisa lihat juga pada gambar bagian kanan ada macam apa ya, jenis-jenis patah tulang. Yang terakhir ini juga ada fraktura juga dapat dibedakan berdasarkan kondisi tulang yang patah, bisa miring, komunitas, dan spiral. Nah, ini gambarnya udah pada bagian kanan ini. Yang pertama oblik atau miring. Nah, ini ya sudah terlihat ya untuk tulangnya atau miring, kondisi patah tulangnya. Nih, kemudian bagian kanannya itu kominuta dan kanannya lagi spiral. Ini untuk bentuknya ya, bentuknya spiral patahnya kominuta bagian sini. Nah, ini merupakan tulang atau fraktura tertutup ya, tiga ini, miring, kominuta, dan spiral. Sedangkan fraktura terbuka itu sampai menembus kulit nih, patah nih bagian kanan sendiri. Ini sudah ada gambarnya. Oke, itu kemudian lanjut. Nah, ini mungkin anak-anak sudah tidak asing lagi dengan kelainan ini, kifosis, lordosis, dan skoliosis. Mungkin di SD pernah ya ada dapat tentang pembelajaran ini. Yang pertama ada kifosis, merupakan kelainan tulang dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang.
Kita bisa lihat di kifosis ada gambar yang ini, kedua jari kiri itu ya kayak mau nunggu ya jadinya kelihatannya. Kemudian ada lordosis, merupakan kelainan dengan lengkungnya tulang bagian belakang yang berlebihan ke arah depan bagian pinggang. Oke, ini bisa dilihat dan gambar bagian C. Dan skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Nah, ini bisa dilihat untuk skoliosis itu ciri-cirinya bisa kita lihat bahwa untuk tinggi pundaknya itu tidak sejajar, bisa tinggi yang pundak bagian kanan, bisa jadi tinggi yang bagian pundak kiri, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Oke, yang pertama yaitu meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Nah, makanan yang banyak mengandung kalsium yaitu antara lain ada susu, kangkung, kedelai, ikan salmon, kacang almond, dan brokoli. Jadi tadi ya kita juga sudah membahas tentang kalsium, karena kalsium ini mineral yang bermanfaat untuk pemeliharaan dan pertumbuhan tulang kita. Jadi kita harus meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan kita sehari-hari untuk menjaga kesehatan sistem gerak kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berjemur pada sinar matahari pagi. Nah, ini biasanya juga disebut dengan DD ya kalau pagi-pagi itu. Jadi sinar matahari pagi sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D yang sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium dalam makanan. Jadi berjemur di pagi hari pada sinar matahari itu sangat baik untuk membentukan vitamin D agar proses penyerapan kalsium itu berjalan dengan maksimal. Oke. Kemudian yang ketiga, memerhatikan asupan vitamin D dengan makan makanan yang mengandung vitamin D. Untuk contoh makanannya yaitu ada telur, produk olahan dari kedelai, minyak ikan, ikan berlemak, hati sapi, dan udang. Oke. Kemudian untuk cara keempat, yaitu memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Nah, jadi memperhatikan aktivitas fisik ini juga salah satu upaya untuk menjaga kesehatan sistem gerak kita. Aktivitas fisik dapat membantu terbentuknya tulang yang kuat dan memperlambat proses kerapuhan tulang pada tubuh. Contohnya adalah dengan olahraga yang teratur. Jadi tulang-tulang kita ini atau sistem gerak kita ini harus ya kita gunakan sebaik mungkin, seperti ya harus kita sering gunakan lah, istilahnya kurang sering kita gunakan untuk bergerak gitu ya, agar ya tulang kita ini bisa terjaga gitu dengan baik. Nah, salah satunya olahraga ya. Olahraga pun juga harus ada porsinya, tidak boleh asal olahraga. Yang penting ya teratur lah, mungkin seminggu bisa 1 sampai 2 kali ataupun 3 kali itu sudah cukup sih. Oke. Kemudian untuk yang kelima, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Nah, contoh menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah yaitu adalah dengan cara duduk yang benar. Nah, cara duduk yang benar adalah tulang belakang harus dalam posisi tegak atau tidak membungkuk. Nah, itu salah satunya. Kemudian saat tidur sebaiknya memakai alas yang datar dan padat agar posisi tulang belakang tetap lurus. Jadi, kita juga harus nih memperhatikan cara duduk kita gitu kan ya, atau sikap tubuh kita. Kita duduk ya kita dalam keadaan yang tegak gitu, tidak membungkuk biar tidak tulangnya itu tidak terbiasa gitu. Atau ketika main HP atau belajar itu kita harus dalam keadaan posisi yang tepat agar tulang kita tidak bengkok ataupun yang lain sebagainya. Oke, jadi ini beberapa upaya untuk menjaga kesehatan sistem gerak kita. Oke,
Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti anak-anak bisa tanya melalui forum Google Classroom atau japri ke Bapak juga bisa. Oke. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang tugas membuat laporannya ya. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan LKPD-nya. Besar dulu. Oke, ini LKPD kelainan pada sistem gerak manusia. Jadi nanti anak-anak silahkan menyiapkan ini alat dan bahannya dulu, yaitu lembar folio bergaris, buku paket IPA dan LKS IPA, alat tulis, HP untuk mencari sumber referensi dari anak-anak jika diperlukan. Jadi nanti anak-anak membuat laporan. Jadi nanti di awal di lembar folio bergarisnya anak-anak beri identitas pada pojok kiri atas atau pojok kiri kanan. Di pojok kanan atas silahkan bebas. Identitasnya ada nama, nomor absen, kemudian kelas apa gitu, kelas 8 B atau 8A gitu ya. Kemudian anak-anak salin ini untuk judul, mendeskripsikan kelainan pada sistem gerak, tujuannya juga ditulis pada lembar folio bergarisnya, mengetahui berbagai contoh gangguan pada sistem gerak meliputi ciri-ciri, penyebab, dan cara penanggulangannya dengan baik. Alat bahan-bahannya juga ditulis, kemudian langkah kerjanya yaitu siapkanlah alat dan bahan yang diperlukan, kemudian carilah 5 gangguan atau kelainan pada sistem gerak manusia selain dari yang sudah kita bahas tadi. Jadi anak-anak silahkan cari 5 gangguan atau kelainan sistem gerak manusia, tapi selain dari yang sudah kita bahas tadi. Kita kan tadi sudah membahas tentang riketsia, artritis, kemudian fraktura, kifosis, lordosis, skoliosis, dan lain sebagainya tadi. Bisa dicek di PowerPoint-nya, nanti Bapak kirimkan juga di Google Classroom. Nah, jadi anak-anak silakan cari kelainan selain dari yang 5 sudah kita sebutkan tadi ya. Oke, selain itu, kemudian ditulis dalam tabel data hasil studi literatur, ada nama gangguan, gejala atau ciri, penyebab, dan cara penanggulangannya gimana. Nanti akan dibuat juga tabelnya pada lembar folio bergarisnya, dituliskan. Kemudian anak-anak yang terakhir membuat kesimpulan dari apa yang sudah anak lakukan. Oke, jadi nanti di lembar folio bergarisnya anak-anak silahkan menuliskan ini semua ya. Dari awalnya sini identitas, kemudian judulnya nih lembar kerja usaha didik, kelainan pada sistem gerak manusia, kemudian ditulis juga ini judulnya apa, kemudian tujuannya apa, alat dan bahannya apa, ditulis ini di salin aja, tulis pakai tangan ya, tulis tangan ya, pakai bolpen apa pensil, terserah. Kemudian langkah kerjanya juga ditulis, tabel hasilnya juga digambar tabelnya, dan nanti silahkan dilengkapi, diisi, dan dikasih juga kesimpulannya apa. Oke, jadi seperti itu untuk tugasnya. Apabila masih kurang jelas, nanti silahkan anak-anak bisa japri ke Bapak atau tanya melalui Google Classroom. Nanti Bapak jelaskan lebih lanjut ya. Oke, seperti itu anak-anak. Semoga pembelajaran kita yang sebentar ini bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.